Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini apa yang akan dibahas yaitu kelapa sawit ya. Jadi ini saya akan membahas tentang faktor teman-teman ya. Faktor pembatas untuk kelapa sawit itu apa saja sih, Pak? Ya. Nah, faktornya itu ada tiga ya. Ya, yang pertama ini yang paling urgensial teman-teman. Yaitu apa? Yaitu air teman-teman. Nah, jadi kelapa sawit ini itu memang suka terhadap air, tapi tidak suka kalau banyak air, teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini saya ambil dari sawit yang sudah tinggi ya, teman-teman ya, yang sudah tinggi. Nah, untuk sawit yang sudah tinggi ini membutuhkan air yang cukup relevan, teman-teman ya. Itu yang perlu diketahui petani-petani kelapa sawit. Jadi jangan ini ya, khususnya untuk di rawa. Di rawa itu jarang sekali untuk kelapa sawit yang sudah bisa seperti ini, teman-teman ya. Itu jarang sekali. Kebanyakan dia lambat pertumbuhannya karena apa? Faktornya yaitu air, teman-teman ya. Kadang di tempat yang pasang surut itu juga berpengaruh, tapi bagus juga kalau bisa pasang surut, teman-teman. Nah, kecuali kalau airnya itu tidak bisa surut. Nah, ini yang berbikin masalah para petani. Karena apa? Akar, sekali lagi, akar kelapa sawit itu tidak lebih dari 1 meter ya, teman-teman ya. Tidak lebih dari 1 meter. Banyak video saya di video yang sebelumnya ya, yang sesudahnya itu. Yang sesudahnya itu banyak sekali yang saya bahas tentang akar kelapa sawit. Nah, bisa dilihat ya, hijau royoyo. Nah, ini nih, gulma seperti ini jangan di apa ya? Jangan dikendalikan, teman. Ini tidak mengganggu pertumbuhan kelapa sawit sama sekali. Tidak sekali ya. Ini justru malah membantu, khususnya kalau di lahan berpasir. Ini sangat berguna sekali, teman-teman ya. Tuh. Nah, kok sawitnya bisa hijau, ini pupuknya apa, Pak? Jadi ini ya, untuk di kelapa sawit ini saya ini menggunakan pupuk NPK, teman-teman. Tidak lebih dari itu. Hanya cukup pupuk NPK ya untuk ini kelapa sawit yang sudah setinggi. Nah, NPK-nya berapa, Pak, dosisnya? Nah, untuk masalah dosis ini ya sudah saya nanti akan bikinkan di fitur gabung dunia tani ya, teman-teman. Di situ ada video-video yang tentang pembelajaran tentang kelapa sawit, teman-teman ya. Dari persiapan lahan sampai tanam sampai masa apa namanya? Pertumbuhan kelapa sawit, teman-teman ya. Sampai panen ada nanti saya bikinkan di fitur gabung dunia tani. Oke. Nah, tuh. Nah, dan di sini juga itu masih menggunakan organik, teman-teman ya. Nah, tujuannya apa? Sudah banyak sekali di video saya yang sudah-sudah itu saya bahas tentang organik ya. Jadi pupuk kimia dan organik kalau dipadukan itu sangat luar biasa. Nah, untuk organik yang jangan kosong ini fungsinya untuk merangsang akar serap supaya muncul, teman-teman ya. Muncul di permukaan. Nah, kalau lahannya berbanjir ya jangan dikasih jangan kosong ya, teman-teman ya. Biasanya kalau lahan banjir itu kan identik dengan rawa ya, teman. Dengan apa namanya? Medianya itu gambut. Nah, itu gambut itu tidak perlu dipakai jangan kosong. Karena apa? Gambut sendiri itu adalah materialnya organik, teman-teman ya. Organik. Cuman kalau di gambut sudah saya sering sebut itu, kalau di gambut yang belum matang itu masih asamnya sangat tinggi. Nah, untuk menetralkan pH-nya tanah itu jangan pakai kiserit ya, teman-teman ya. Itu kiserit itu memang bagus tapi cenderung asam, teman-teman. Itu loh. Nah, melainkan kalau di lahan gambut ya kita harus pakainya dolomit ya. Pakainya dolomit itu saja. Nah, dari sini sudah paham ya, semoga bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman ya tentang kelapa sawit ini ya. Terutama petani-petani yang baru mulai menanam ini. Menanam kelapa sawit ya. Oke. Kita lanjut lagi ke air tadi. Nah, untuk kelapa sawit yang sudah setinggi ini minimal itu 5 jam untuk proses eh,
fotosintesis pada buahnya teman-teman ya, untuk mematangkan buah. Nah itu membutuhkan air, bukan membutuhkan pupuk ya teman-teman ya. Kalau pupuk ini cenderung ke mikronya ya teman ya. Jadi pupuk untuk kelapa sawit ini hanya apa ya, memang menghasilkan buahnya itu sangat luar biasa, tapi yang sebenarnya itu air sama sinar matahari teman-teman. Percuma kalau kita memupuk banyak, tapi kalau airnya itu enggak ada ya percuma juga teman-teman itu loh. Seumpama gini, kita makan tapi tidak minum teman-teman, seperti itu ya. Oke, paham dari sini? Nah, ada yang jual bakso teman-teman. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, ini perkebunan yang sangat luar biasa, sangat hijau dan hanya memakai pupuk NPK ya. Nah, untuk tempat langsir buahnya sangat enak sekali teman-teman ya. Dan datarannya pun rendah. Kalau untuk memilih ya, memilih dataran tinggi atau dataran rendah Pak, atau tanah mineral. Nah, kalau saya memilih dataran tinggi teman-teman. Karena apa? Untuk dataran tinggi ini memang pengendalian airnya itu sangat lumayan. Maksudnya apa? Untuk air tidak selalu habis itu loh, selalu ada meskipun ini, tapi buahnya teman-teman ya, buahnya jangan tidak kalah dengan dataran yang rata seperti ini. Itu buahnya bisa dibesar-besar teman-teman, seperti yang dulu tempat saya kerja di Malaysia memang begitu teman-teman. Di sana tanahnya itu bukit, banyak rata-rata berbukit teman-teman, tapi buahnya sangat luar biasa. Nah oke deh, kita lanjut lagi ke tadi ya, ke mana ya, ke air. Nah jadi gini, percuma kalau dikasih pupuk tapi tidak minum itu ya teman-teman ya. Oke, jadi yang hal utama untuk menghasilkan buah seperti itu saya perbesar teman-teman. Nah itu membutuhkan 6 bulan ya, membutuhkan 6 bulan. Nah dalam 6 bulan ini kondisi airnya gimana, normal atau tidak, itu yang perlu diketahui para petani kelapa sawit ya, supaya kalau metode tidak ada metode yang rumit untuk kelapa sawit ya teman-teman ya. Simpel saja, cukup kita konsisten. Yang susah itu adalah konsistennya pada perkebunan kelapa sawit, cara merawatnya ini yang susah. Banyak petani yang sudah kalau harga mahal itu dirawat. Nah sedangkan harga yang murah dia dibiarkan saja. Nah ini yang bikin BJR itu tidak menentu teman-teman ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya videonya. Sampai sini sudah paham dan bisa menjadi pembelajaran bagi petani-petani kelapa sawit ya tentunya ya. Saya akhiri, sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang kelapa sawit. Untuk pembelajaran ada di fitur gabung, sekali lagi ada di fitur gabung ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda berduri, petani sehat luar biasa.